Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih pembahasan tentang adabus safar. Adab ketika berpergian jauh. Bab yang ke-169. Bab tentang menolong kawan. Menolong kawan seperjalanan. Nah, di dalam bab ko Imam An-Nawawi mendasarkan kepada 3 buah hadis. Yang pertama, wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, ketika kami sedang berpergian, tiba-tiba seorang laki-laki datang mengendarai untanya sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelebihan tempat tunggangannya, maka hendaklah ia mengajak orang yang tidak memiliki tempat. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan yang berhak mendapatkan harta, sehingga kami semua yakin bahawa tidak ada lagi dari kami yang berhak mendapatkan kelebihan harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian hadis yang kedua, wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaghzuwa faqala ya ma'syaral muhajirin wal ansar inna min ikhwanikum qauman laysa lahum mal wala 'ashira falyadhum ahadukum ilayhi ar-rajulain wath-thalatha فما لأحدهما من ظهر يحمله على عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمل رواه أبو داود. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat perang. Maka beliau bersabda, wahai kaum muhajirin dan ansar, sesungguhnya di antara saudara-saudara kalian orang yang tidak memiliki harta dan keluarga. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menggabungkan 2 atau 3 orang kepadanya, sehingga setiap orang di antara kita mempunyai tunggangan bergantian menaikinya, yaitu salah seorang dari mereka yang bergabung di satu hewan tunggangan. Jabir berkata, maka aku mengambil 2 atau 3 orang untuk bergabung bersamaku, aku dengan mereka saling bergantian menaiki unta. Kemudian hadis yang ketiga, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir fayusjid dha'if wa yurdifu wa yad'u lahum rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berjalan di belakang sehingga beliau bisa menuntun orang yang lemah, memboncengkannya serta mendoakannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang menolong kawan ketika bersafar. Di pertemuan awal kita dahulu Bapak Ibu, ketika kita memberi pengantar tentang safar, Pak. Iya, di antara makna safar menurut bahasa itu, kenapa perjalanan jauh itu dalam bahasa Arab disebut dengan safar? Karena di antara makna safar itu adalah karena perjalanan itu menampakkan ba'a karakter orang dan sebenarnya. Ba'a karakter orang yang sebenarnya. Di situ nampak manan suka menolong, manan egois. Di situ nampak manan ringan tangan, manan tak muah menolong orang. Di situ nampak ma orang yang lai sabar, ma yang suka mengeluh. Dinampakkan. Nah, kenapa itu bisa nampak? Karena dalam bersafar itu tak senang setarih. Pasti ada hal-hal yang menyulitkan, yang barik di saat safar. Walaupun kebaabanalah persiapan dari rombongan itu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terkadang kesusahan-kesusahan safar itu ada juga ditemukan. Nah, makanya Islam di dalam memandang ikut, karena safar itu akan ada sisi-sisi sulitnya bagi orang yang melakukan perjalanan safar itu, maka diperintah kita untuk saling tolong menolong, meringankan beban dari kawan sesama perjalanan. Itu bahasan kita subuh hari ini Bapak. Di hadis yang pertama, sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri bercerita dalam sebuah safar,
Ada seseorang yang lah berada di atas untunya, lah berada di atas kendaraannya, kemudian yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, kemudian menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Kira-kira maksudnya tu, caliak kanan, caliak kiri, kira-kira maksudnya. Sebagai isyaratnya ingin minta tolong. Dan awak kamu itu buat. Kok ada satu keadaan, misalnya ibu bawa barang, kemudian barang ibu kau jatuh. Tak terselesaian dia awak surang, kadang awak celiak kanan, celiak kiri. Tujuannya tu bagi isyarat ke orang kita butuh pertolongan. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabatku. Celiak kanan sia, celiak kiri sia, dan namuah kira-kira menolongnya bah. Nah, dan Nabi faham itu. Nah, makanya Bapak Ibu, perlunya kita berempati, memahami tanda kutip kode-kode rahasia. Jadi ada orang kok yang penyagan, yang kurang namuah batarih tarang, tapi dari gerak-gerik tubuhnya kita tahu kalau kau butuh ditolong. Ada orang kesusahan Bapak Ibu yang butuh pertolongan. Dua karakter orang yang butuh pertolongan kau, sama-sama susah. Karakter yang pertama, orang yang tak sagan meminta. Lisaili wal mahrum, kata Allah dalam Quran. Lisail tu, sail tu orangnya butuh pertolongan, memang butuhnya Bapak Ibu. Kemudian nyo ndak sagan untuk minta tolong. Ada karakter orang mereka lain, nyo taruh tarang se. Kalau nyo susah butuh tolong, yo makanya carilah orang-orang yang rasul-rasulnya bisa menolongnya, nyo sampaikan taruh tarang. Tapi ndak jarang juga kita temukan ada orang yang terlalu segannya untuk menampakkan kesusahan dirinya, padahalnya memang butuh untuk ditolong. Disikolah butuh empati dari awak. Nah, dalam kasusku Bapak Ibu, sahabatku nyo ndak langsung menyampaikan secara lisannya, tetapi nyo gerak-geriknya dengan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menunjukkan sahabatku butuh ditolong. Maka Nabi sampaikanlah kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa yang memiliki kelebihan tempat tunggangannya, maka hendaklah ia mengajak orang yang tidak memiliki tempat. Artinya, kalau awak dalam perjalanan, kalau orang dulu Bapak Ibu, kalau safar kendaraannya berupa unta atau kuda atau keledai atau apalah kendaraan waktu itu. Nah, dalam satu rombongan itu bisa jadi berbeda-beda. Ada yang punya kendaraan, ada yang tidak punya kendaraan. Maka supaya sama-sama rasa lagu sanang sama dirasoi, susah pun mereka itu pula, maka Nabi menyerukan kepada sahabat-sahabat, siapa yang memiliki kelebihan tunggangan. Kelebihan tunggangan kau maksudnya kendaraannya masih lapang, masih bisa boncengi orang di belakang. Nah, model unta tu Bapak Ibu bisa bonceng di belakang seorang atau dua orang. Kuda pun begitu pula. Ya. Maka Nabi serukanlah sahabat-sahabat yang lain punya kendaraan yang masih bisa ditunggangi, ditambah penumpangnya di belakang, untuk membawa sahabat-sahabat
yang tidak punya kendaraan. Nah, kalau awak bawakan ke keadaan kita di zaman kini, kalau awak mungkin tetangga atau orang kampung kebetulan punya tujuan yang sama ke suatu tempat. Apakah itu perjalanan jauh kah, atau misalnya ke Bukit Tinggi atau ke Padang Panjang atau ke Padang misalnya. Tujuan sama-sama ke Padang. Dan awak tahu itu. Harinya sama, berangkitnya sama, waktunya. Alhamdulillahnya, awak lebih punya oto kah? Nah, oto kita kok lain agak gadang lah. Kalau penumpang di dalamnya bisa berisi lah, agak 5 orang, 6 orang. Nah, ternyata nan kita nan kapai berduanya. Kira-kira bisa tak ditambah penumpang di belakang kau itu? Si bisa. Maka kita sebagai kaum muslimin, orang beriman yang bersaudara, dianjurkan bawalah tetangga tadi, sertakannya dalam perjalanan awak, kerana itu akan menyenangkan hatinya dan meringankan bebannya. Banyak keringan bu, yang jalih ongkos, laperai itu. Labah kurang je pengeluarannya. Dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal atau yang kekurangan bekal. Ada yang mereka di dalam perjalanan lain. Ada orang yang sama rombongan Jawa yang mungkin keterbatasan kok persiapan atau apa, sehingganya bekalnya seadanya saja. Di awak alhamdulillah lai berlebih-lebih, bawa nasi yo, bawa kue yo, bawa snack yo, segala macam lah. Nah, orang yang berempati itu adalah orang yang ketika nyaliak kawan serombongannya kurang dari segi perbekalan, tidak sungkan-sungkannya menawari kawan seperjalanan tadi untuk bersama-sama menikmati bekal tadi. Jadi istilahnya tidak menyelamatkan parit seorang-seorang lah, tapi menyelamatkan parit sama-sama. Itu baru hebat safar tadi. Tapi awak yang menjadi rombongan jangan berniat untuk melakuk saya orang. Ada loh karakter mereka. Asyanu tu biasanya banyak buat nasi segala macam. Awak biarlah ayat kuasa lah sebetul dibawa. Jangan. Kau tentu tak lo boleh. Kau meminta-minta secara tak langsung namanya. Ya. Tapi memang keadaannya beritu, bekalnya lah habis, minum habis, makanan habis, piti pun kurang untuk membeli makanan minuman. Dan di awal alhamdulillah lain berlebih. Maka Nabi anjurkan yang punya kelebihan bekal, bagilah kepada yang kekurangan bekal tadi. Maka sampai-sampai kecek sahabat, hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Sampai kami semua yakin bahawa tidak ada lagi dari kami yang berhak mendapatkan kelebihan harta. Artinya tu sampai sahabat dek Nabi menyampaikan berulang-ulang tentang berbagi ko, sampai sahabat merasa indak berhak yang punya kelebihan itu tidak berbagi dengan kawan. Saking inginnya Nabi mengajarkan kepada sahabat supaya berbagi untuk kawan-kawan seperjalanan. Nah, itu juga lah hadis yang kedua, hampir-hampir sama ya maknanya dengan apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian di hadis yang ketiga disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan, beliau biasa
menuntun orang yang lemah, ya. Beliau biasanya acok berjalan di belakang. Tujuannya yang pertama, beliau bisa menuntun orang yang lemah, memboncengkannya serta mendoakan. Jadi Bapak Ibu, ketika bersafar itu memang butuhnya amir safar. Waklah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, pentingnya ada amir safar. Di masih ingat ibu-ibu, ada amir safar. Pemimpin perjalanan, pemimpin rombongan. Kalau haji itu ada pemimpin rombongan, ada pemimpin kloter. Tujuannya sebenarnya ya supaya perjalanan itu bisa teratur. Ada komandonya. Walah cerita, kita lah cerita dulu bahwa kacaunya kalau sebuah safar indah ada amirnya. Indah ada pimpinan yang ditaati oleh rombongan. Nah, makanya walaupun ke ibu-ibu ke jalan-jalan, charter atau bus pariwisata yang isinya sampai puluh orang lebih itu. Kan lumayan banyak orang. Apakah setiap orang yang ada di bis itu punya pemikiran keinginan sama? Dah. Banyak tu keinginan-keinginannya, banyak tu ide-idenya mereka yang kadang itu berbenturan satu dengan yang lain. Kalau tidak ada pemimpin rombongan yang akan memutuskan mana yang akan dipilih, namun bertangkah awak di tengah perjalanan. Nah, perlu tu amir safar mengatur. Nah, kalau dalam hadis kata Jabir, Rasulullah SAW itu, beliau pemimpin, tapi beliau tidak selalu di muka. Kadang beliau memilih di belakang. Beliau sarahkanlah, beliau wakilkan sahabat-sahabatnya lain untuk memimpin di muka. Tujuan untuk di belakang tu Bapak Ibu. Tujuannya banyak ternyata. Yang pertama, kau ada yang ketinggalan rombongan, tahulah pemimpin kau. Dan kau ketinggalan, sehingga tak hilang-hilang nanti. Yang kedua, kau ada barang yang tercecer, bisa pula yang menolong mengamehi. Kemudian yang ketiga, kau ada orang yang di belakang tadi, yang dari muka tak kelihatan loh, tapi kalau di belakang nampak tu orang-orang yang butuh ditolong, maka yang di belakang kau lah yang akan menyelesaikan. Kau menunjukkan Bapak Ibu bagaimana kepemimpinan perhatian Nabi terhadap rombongan beliau ketika beliau safar. Bapak Ibu, ada kisah yang menarik. Ada seorang ulama ada seorang ulama dengan murid. Suatu kali si murid ko ingin pergi haji je ulama. Kecil ulama tu, okeylah. Kalau itu ambo ingin, ya ambo setuju, tapi ambo punya syarat. Syaratnya tu, yang pertama, kok tiba waktu solat nanti. Kau di tengah-tengah safar kau, kecil ulama tadi, ambo yang azan, kau yang imam. Kata wali sunat ibu ya. Seharusnya yang azan dia muridnya, kemudian ulama. Kau imam, tapi ulama kau tidak. Saking tawadunya, ambo yang azan, kau imam. Yang kedua, segala keperluan engkau ambo nengguang. Kalau jawab apa kira-kira tu? Rancak mana lah orang itu, orang elok mana?
Tapi satu sisi si murid ko apa namanya sagad sebenarnya. Seharusnya yang azan, seharusnya yang melayani keperluan gurunya, tapi malah terbalik. Kecil ulama tadi, kalau tidak mau engkau menerima permintaan syarat kau, nak mau pergi. Cik semurid tadi, yolah Ustaz, Buya ya. Maka bersafarlah orang berdua. Betul Bapak Ibu, tengah perjalanan lah masuk waktu salat, berwuduklah atau bertayamum, kemudian ulama tadi yang memenangkan azan, muridnya yang jadi imam. Bahkan keperluan muridnya yang menanggung. Sampai-sampai Bapak Ibu diceritakan dalam kisah itu, ketika hari hujan. Negara Arab tu bukan berarti tidak ada hujan, ada aja hujan. Tiba-tiba turun hujan, si guru konyo bantangkan kainnya tuti muridnya tadi supaya tidak kehujanan, sedangkannya kehujanan zurang. Tentu sagarlah muridku. Tidak enakan ya, saking eloknya gurunya kok. Itulah contoh yang diajarkan oleh salah seorang ulama itu. Jadi kadang Bapak Ibu kita temukan memang karakter-karakter orang mulia yang seperti itu. Seharusnya beliau yang dilayani, beliau yang dimuliakan dan seterusnya, malah kebalikan beliau yang malah melayani muridnya, kemudian memberikan pertolongan kepada muridnya, menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Ada kasayang, kehormat murid ke guru ketika muridnya, ketika gurunya seperti itu, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, intinya dalam pembahasan ku adalah saling tolong menolongkan lahwak, saling ringan meringankan kesusahan saudara-saudara kita yang satu rombongan dalam perjalanan.